Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Poltekip Angkatan 56, nama Nugrahanto Rahmawan, STB 4617, Prodi Teknik Kemasyarakatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia menjadi narasumber saya guna memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Petugas Masyarakatan yang diampu oleh Ibu Ade Cici Rohayati. Sebelum memasuki sesi wawancara, bila diperkenankan, Bapak dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin, Pak. Baik Mas, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Wahyu Arif Bimantoro. Saya angkatan tahun 2021 untuk UPT saya di LPKA kelas 2 Jakarta. Itu Mas kurang lebih. Baik, Pak. Langsung ke sesi wawancara saja. Jadi, apa yang Bapak ketahui tentang Permenkumham RI nomor M.H/16 Kap 05 tahun 2021 tentang Kode Etik Masyarakatan, Pak? Mungkin dapat jelaskan atau diberikan gambaran, Pak, mengenai Permenkumham tersebut, Pak? Izin, Pak. Untuk Permenkumham tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan ya Mas? Iya, Pak. Sedikit yang saya ketahui, menurut saya bahwa Permenkumham ini menetapkan standar perilaku dan etika bagi pegawai pemasyarakatan, di mana mencakup prinsip-prinsip berakhlak ya Mas, seperti integritas, profesionalisme, tanggung jawab pegawai dalam menjalankan tugas dan yang lain-lainnya, seperti prinsip-prinsip berakhlak itu Mas. Baik, Pak. Kemudian apa yang Bapak ketahui terkait prinsip dasar yang terkandung dalam kode etik tersebut, Pak? Prinsip dasar Mas, kalau prinsip dasar dalam menjalankan tugas pemasyarakatan yaitu meliputi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan juga menjunjung tinggi hukum dan HAM, dan juga berintegritas dalam setiap aktivitas, berintegritas juga dalam setiap aktivitas kita dalam bertugas, dalam berdinas sehari-hari, seperti itu Mas. Oke, baik, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jadi apakah di LPKA ini atau Bapak dan rekan Bapak lainnya itu sudah menerapkan peraturan atau etika kode etik ini dalam menjalankan tugas, Pak? Untuk saya sendiri aja ya Mas, dalam bertugas di LPKA saat ini, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai pegawai, saya dan juga rekan-rekan lainnya selalu melaksanakan tugas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, SOP-SOP yang berlaku, di mana hal tersebut merupakan penerapan pelaksanaan tugas sesuai kode etik yang berlaku Mas, seperti itu. Oke, baik, Pak. Jadi dalam implementasinya, di Bapak itu kapan dalam menerapkan peraturan terkait kode etik ini, Pak? Atau dalam sehari-hari atau bagaimana, Pak? Izin, Pak. Oke Mas, untuk implementasi terkait kode etik ya. Iya, Pak. Untuk peraturan ini mulai saya terapkan sejak saya mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang kode etik pegawai, yaitu saat saya masih berstatus CPNS dulu Mas. Mengingat pada bab 3 bagian ke-7 diatur mengenai etika dalam kehidupan bermasyarakat, maka peraturan ini tidak hanya saya laksanakan saat bertugas atau pada jam kerja saja ya Mas, melainkan juga jika sudah tidak bertugas atau tidak pada jam kerja saya, pada saat di rumah mungkin tetap menerapkan peraturan ini sebagai pedoman kehidupan saya dalam bersosial di masyarakat, di kampung saya gitu Mas.
Jadi itu kayak apa ya namanya, istilahnya itu diterapkan di dunia kerja dan sekaligus di masyarakat. Oke, baik. Ya Mas, di kehidupan sehari-hari itu lebih bagus Mas, bukan hanya di masyarakat atau di keluarga juga kode etik cukup baik untuk dilaksanakan Mas. Jadi untuk pertanyaan terakhirnya itu, apa cara atau bagaimana Bapak itu memastikan bahwa Bapak itu telah mematuhi atau sesuai dengan standar dalam kode etik ini untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari, Pak? Saya selalu berusaha menjalankan tugas dengan jujur dan selalu berusaha untuk profesional, mematuhi prosedur yang ada, SOP-SOP yang ada, dan juga melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan kode etik. Karena ya Mas, kode etik ini sangat penting dalam menjaga integritas, profesionalisme pegawai, khususnya pegawai pemasyarakatan ya Mas, serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat seperti anggota keluarga BPP saat kegiatan kunjungan seperti itu Mas. Oh, eh, baik Pak, apa namanya? Kurang lebih untuk wawancaranya seperti itu, Pak. Terima kasih atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan kepada saya dapat menjadi pedoman ataupun sebagai acuan saya dalam dunia kerja nanti, Pak. Untuk kurang lebihnya, Hmm, mohon maaf Pak, mungkin ada kata-kata yang kurang baik atau kurang berkenan kepada Bapak. Jadi, Pak, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wawan. Bapak, terima kasih, Oke. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Tama, kontak 456, nama Nurantoro, STB 4617, Kode Etik Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan materi terkait kode etik tugas masyarakat. Yang pertama, pengertian terkait ASN terlebih dahulu. Jadi, aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian, kode etik ini sesuai dengan Permen nomor 20 tahun 2017 tentang kode etik dan kode perilaku pegawai Kementerian Hukum dan Asasi Manusia berpijak pada pedoman pasti, pertama profesional, akuntabel, tiga sinergi, transparan, dan inovatif. Namun pada kesempatan kali ini saya akan berfokus terkait tugas masyarakatan. Jadi untuk tugas masyarakatan sendiri itu memiliki dasar hukum, yaitu Permen RI nomor M.H/KP.05/02 tahun 2011 tentang kode etik pegawai masyarakatan. Jadi peraturan ini dibuat untuk menjaga integritas moral dan sikap tingkah laku pegawai masyarakatan, yang sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Kemudian untuk tujuannya sendiri yaitu pertama memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait peraturan tersebut, menjaga integritas dan profesional pegawai masyarakatan. Yang ketiga, menjaga atau melindungi asasi manusia dan jaminan kepercayaan publik. Dalam Permen ini berisi terkait prinsip dasar dalam menjalankan tugas masyarakatan. Yang kedua terkait etika pegawai masyarakatan. Jadi etika ini terbagi menjadi beberapa bagian. Untuk yang pertama yaitu etika dalam berorganisasi, yang kedua etika taat dan disiplin pada aturan organisasi, yang ketiga etika dalam melakukan pelayanan, pembinaan, dan pendidikan, dan yang keempat etika dalam melakukan pengelolaan terhadap
benda sitaan dan barang. Kemudian yang kelima, etika dalam melakukan hubungan dengan aparat penegak hukum lainnya. Kemudian yang keenam, etika dalam kehidupan bermasyarakat, tidak menjadi anggota partai politik. Kemudian terdapat penjelasan mengenai majelis kode etik. Jadi majelis kode etik ini bertugas memeriksa dan mengambil putusan terhadap pegawai pemasyarakatan di lingkungan Direktorat Jenderal Masyarakatan yang diduga melanggar kode etik setelah mempertimbangkan sanksi, alat bukti, dan lainnya. Jadi dalam adanya sidang ini, dapat pemeriksaan dan adanya sanksi yang berlaku bagi pegawai masyarakatan yang melakukan pelanggaran kode etik, mulai dari sanksi moral maupun tindakan administratif. Jadi dapat disimpulkan, Permenkumham ini merupakan kunci dalam menciptakan sistem masyarakatan yang lebih baik, yang dikelola oleh pegawai yang berkomitmen pada prinsip-prinsip etika dan profesionalisme. Jadi diharapkan para pegawai masyarakat memahami pentingnya kode etik dalam menjaga integritas dan profesionalisme dari masyarakat itu sendiri, agar pengembangan pola pikir dan integritas moral dan meningkatkan keteladanan sikap, kemampuan bersosialisasi, dan yang tentu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi dengan melalui pemahaman dan penerapan yang baik, ini diharapkan peraturan ini dapat membawa atau meningkatkan perubahan positif dalam sistem masyarakat di Indonesia. Khususnya dapat saya sampaikan untuk orang tua, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.